Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Desina Febriani, Islamiyah, Gusti Anissa, Uswatun Hasanah. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang pohon keputusan. Pohon keputusan adalah teknik untuk mengidentifikasikan alternatif, tindakan, dan implikasinya. Ini menunjukkan keputusan dan konsekuensi sebagai garis antara mode lingkaran dalam diagram. Secara konsep, pohon keputusan merupakan salah satu teknis dari analisis keputusan. Tujuan dan manfaat pohon keputusan. Tujuannya adalah untuk menghitung implikasi penuh dan keputusgunaan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk mengambil keputusan yang kompleks menjadi lebih sederhana, sehingga pengambilan keputusan akan lebih mudah menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Keuntungan dan kelemahan menggunakan pohon keputusan. Keuntungan, menghilangkan perhitungan yang tidak dibutuhkan. Daerah pengambilan keputusan yang diambil lebih simpel dan spesifik. Kelemahan menggunakan pohon keputusan, terjadi tumpang tindih dalam menggunakan kelas-kelas dan kriteria yang digunakan dalam jumlah besar. Pengakumulasian jumlah kesalahan dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gusti Anissa. Studi kasus, perusahaan sejahtera ingin memproduksi suatu produk berbahan dasar sayur organik dan sedang meneliti kemungkinan untuk memproduksi dan memasarkannya. Untuk melaksanakannya diperlukan pembuatan pabrik besar atau kecil. Pusat berbagai produk tersebut dapat berhasil baik atau dapat juga rugi. Perusahaan ini tentu saja mempunyai alternatif lain yang tidak memproduksi sama sekali. Probabilitas kejadian imbalan atau kerugian yang dapat didapat tertera dalam diagram pohon yang dikonstruksi. Permasalahan, buatlah diagram pohon keputusan produk sayur organik tersebut, tentuan alternatif yang dipilih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Islamiyah. Baik, selanjutnya ada pohon keputusan. Analisis sejahtera ingin memasarkan produk berbahan dasar organik dan membutuhkan pembangunan pabrik dengan 3 alternatif. Yang pertama itu pabrik besar, yang kedua pabrik kecil, dan yang ketiga tidak membuat pabrik. Nah, untuk membuat pohon keputusan, kita bisa menggambarkan simbol persegi panjang sebagai tanda pengambil keputusan untuk mengambil alternatif yang sudah ada. Yang pertama, kita tarik garis sebanyak 3 alternatif, yaitu tarik garis pertama sebagai alternatif pembangunan pabrik yang besar, garis kedua sebagai alternatif pembangunan pabrik yang kecil, sedangkan garis ketiga sebagai alternatif yang tidak membuat pabrik. Kemudian di ujung garis kita tambahkan simbol opal sebagai simbol kejadian atau sesuatu yang mana sesuatu itu akan terjadi. Lalu kita tarik garis kedua sebagai pembangunan yang bagus atau yang jelek. Kemudian kita dapatkan nilai payoff untuk nilai besar yang bagus sekitar $300.000, sedangkan pabrik besar yang jelek nilai payoff negatif $200.000. Kemudian untuk nilai payoff alternatif yang kedua, yang kecil, yang bagus dengan nilai payoff sekitar $150.000, sedangkan untuk nilai payoff pabrik kecil yang jelek sekitar negatif $30.000. Nah, masing-masing probabilitasnya dari alternatif ini yaitu sekitar 0,5. Kemudian untuk alternatif nilai payoff yang ketiga sekitar $0 karena tidak membuat pabrik. Next. Selanjutnya, kemudian kita masuk untuk perhitungan nilai harapan. Rumus perhitungan nilai harapan, probabilitas dikali dengan payoff, kemudian ditambah dengan probabilitas dikali dengan nilai payoff yang jelek. Didapatkan hasil perhitungan nilai alternatif 1 yaitu
$50.000, alternatif 2 yaitu $60.000, dan alternatif yang ketiga yaitu $0 karena tidak membuat apa-apa. Kesimpulannya, jadi apapun keputusan yang dibuat oleh perusahaan sejahtera harus membuat pabrik kecil karena nilai harapannya paling besar dari alternatif yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.